Shalom, puji Tuhan. Terakhir saya khotbah di sini masih dalam suasana online dan hari ini hybrid, ya luar biasa. Ada yang beribadah di gereja, ada juga yang di rumah masing-masing. Ya, ini minggu-minggu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita baru selesai liburan, ya. Mungkin ada yang baru pulang, besok sudah libur kembali ya, saudara-saudara ya. Nah, hari ini tema yang diberikan kepada saya untuk dibahas adalah mengenai spiritualitas seorang pelayan Tuhan. Kelihatannya berat ya temanya ya, spiritualitas seorang pelayan Tuhan. Tapi tenang saja, saya akan coba membuatnya menjadi ringan untuk kita nikmati pada siang atau pagi hari ini. Nah, apa itu spiritualitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spiritualitas itu hal-hal yang berhubungan atau yang bersifat kejiwaan, batin atau roh, ya. Nah, spiritualitas itu berasal dari bahasa kata spiritus, artinya adalah nafas kehidupan. Spirit adalah sesuatu yang kekuatan yang tidak terlihat yang memberikan nafas bagi kita, menghidupkan kita, memberikan energi. Jadi mungkin yang paling gampang, spirit itu artinya semangat. Ya, sesuatu yang menimbulkan gairah, sesuatu yang menimbulkan semangat, yang menyala begitu. Saudara yang hidup di zaman dulu ya mungkin tahu kalau kita mau nyalakan Petromax ya, lampu Petromax itu pakai bahan bakarnya apa saudara? Spiritus kan, ya kan? Nah, saya nggak tahu, saya belum pernah ketemu lagi sekarang. Tapi dulu waktu saya masih kecil ada, ya. Jadi itu sesuatu yang membuat menjadi menyala, sesuatu yang membuat menjadi hidup, sesuatu yang membuat segalanya menjadi bergairah dan terang. Nah, kira-kira kayak begitu. Jadi kita bicara tentang semangat untuk melayani Tuhan. Ya, tadi Pak Walman sudah ingatkan saya bahwa itu bicara tentang konteks kita mau melayani Tuhan. Jadi saya rasa bahwa pelayan ini kita nggak boleh batasi, saudara ya. Hanya kepada orang-orang yang melayani dalam gereja. Entah itu rohaniwan, diaken, ketua seksi, pelayan ibadah, asyir, atau orang-orang yang tadi sudah memimpin kita dalam pujian. Jadi pelayan yang dimaksud ini bukan hanya orang-orang yang melayani di mimbar atau yang berhadapan dengan jemaat. Tapi pelayan yang dimaksud di sini adalah setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Setiap kita adalah akhirnya harus menjadi hamba-hamba Tuhan. Harus menjadi orang-orang yang siap untuk dipakai dan melayani Tuhan. Amin, saudara. Setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa penting bagi kita membahas tentang hal spiritual ini? Ya, kenapa buat kita sekarang ini penting membahas sesuatu yang bersifat rohani? Saudara, esensi dari kehidupan kita yang sesungguhnya adalah roh. Sebab daging itu sementara, sedangkan roh itu kekal. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, ya, dikatakan bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan Yohanes 4 ayat 24 mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Dan barang siapa mau datang menyembahnya, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi penting bagi kita untuk membahas hal-hal yang spiritual ini, karena hidup manusia itu tidak hanya berbicara tentang daging, ya, tetapi hidup manusia itu esensinya sebetulnya adalah bicara tentang hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani, yang berhubungan dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Nah, uniknya begini Bapak Ibu Saudara, ya. Uniknya roh yang merupakan bagian kita sendiri ini, kita nggak punya akses untuk menyentuhnya. Kita tidak bisa lihat roh kita, kecuali di film-film, ya kan? Ada roh yang tiba-tiba keluar begitu melayang-layang. Sebetulnya secara kasat mata kita tidak bisa melihat roh kita. Bahkan hanya Tuhan yang mampu menyentuh bagian roh kita. Kalau batin, kalau jiwa, kalau pikiran, itu masih bisa kita intervensi. Ya, kita bisa mengelola pikiran. Anda bisa mengelola pikiran ketika dengar khotbah hari ini, betul? Setuju? Yang di gereja maupun di rumah.
Apakah Anda membiarkan pikiran melayang-layang atau fokus kepada firman Tuhan? Bagian jiwa, batin kita bisa intervensi, tapi roh tidak. Nah, apalagi fisik, saudara-saudara. Fisik itu bisa kita maintain. Fisik bisa kita kendalikan, kita bisa olahraga, betul ya? Kita bisa tidur, kita bisa istirahat, kita bisa nge-gym, kita bisa apalagi operasi bahkan yang ekstrim ya, kita bisa ubah bentuk wajah kita. Bahkan gender bisa diubah. Setuju nggak? Betul nggak? Banyak ya. Tetapi roh itu tidak bisa kita intervensi. Nah itu poin pertama. Artinya gini Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa karena kita tidak bisa intervensi terhadap roh yang tidak kelihatan, seringkali kita abaikan. Setuju nggak? Kita tidak peduli sama urusan spiritual. Kita tidak peduli sama urusan roh karena itu tidak kelihatan. Ya, manusia sekarang cenderung memperhatikan hal-hal yang nampak di luar. Hal-hal yang terlihat. Sehingga yang tidak nampak, sehingga yang tidak terlihat, orang cenderung untuk mengabaikannya. Apalagi kita hidup di era media sosial atau sosial media, betul kan? Ya, apa-apa bisa terlihat yang nampak saja. Ya, bahkan ibadah masa kini sudah dipengaruhi oleh the power of media. Ya kan? Ada iklan-iklannya di Instagram, di Facebook, di mana saja di platform-platform yang banyak sekali. Kita bisa saksikan ibadah-ibadah yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pesan 1 menit, 3 menit, dan seterusnya. Saya tidak bilang itu salah. Tetapi manusia dewasa ini lebih terfokus kepada apa yang nampak secara lahiriah. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang saya tidak sebut namanya. Hampir setiap kali dia pelayanan seperti saya hari ini ke Bekasi, ya, dia selalu siaran langsung, saudara. Jadi dia langsung pasang kameranya, lalu kemudian diperhadapkan ke jemaat, dia kasih lihat jemaat, lalu dia kasih lihat worship leader dan seterusnya. Ya, saya tidak peduli dan saya tidak bahas itu benar atau salah, tapi itu urusannya. Tetapi maksud saya begini, saudara, ya. Waktu saya khotbah itu bukan soal sekedar perform, ya. Saya harus tune in sejak awal ibadah, ya. Saya harus terhubung sejak pertama kali saya menginjakkan kaki di dalam ruangan. Saya harus fokus kepada Tuhan. Nah, kalau dari awal kita sudah sibuk dengan siaran langsung, lalu kemudian ketika berkhotbah di mimbar saja kemudian saya tune in dengan apa yang saya sedang kerjakan, saya sih nggak seberani dia, saya nggak yakin, saudara. Tapi balik lagi, saudara-saudara, saya mau bilang bahwa seringkali manusia ini nggak perhatikan hal-hal yang tidak terlihat, sehingga hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat nampak, bersifat lahiriah. Tetapi hal-hal yang bersifat spiritual, rohani, kita tidak perhatikan. Jadi penting bagi kita hari ini untuk memperhatikan roh kita, spiritualitas kita, yang walaupun tidak terlihat namun bisa tercermin dari sikap hidup kita. Mari kita pelihara iman kita. Loh, bukannya Bapak bilang tadi roh kita tidak bisa diintervensi. Benar, saudara, tetapi kita bisa memeliharanya dengan cara memberinya makan. Ya, memberi makan roh kita, ya, menjaganya terus, mengisinya terus dengan cara terhubung dengan Tuhan. Ya, kenapa? Karena saya sudah bilang tadi hanya Tuhan yang bisa intervensi bagian ini. Ya, daging bisa kita intervensi, pikiran, jiwa kita bisa intervensi, tetapi roh kita hanya Tuhan yang bisa intervensi, hanya Tuhan yang bisa memenuhinya. Nah, kemudian nanti untuk mengisinya kita harus bicara yang namanya disiplin rohani. Dan kebetulan Pak Walman di Loka Indah sebulan ini temanya disiplin rohani. Jadi saya rasa ada hubungannya. Ya, cara kita memberi makan spirit kita bagaimana? Dengan disiplin rohani. Ya, baca firman, berdoa, saat teduh, puasa, melayani. Itu bagian disiplin rohani yang menyebabkan spirit kita tetap bugar. Ya, semangat kita tetap menyala, roh kita tetap terjaga dengan baik. Nah, saudara-saudara, kondisi bugar ini harus dipelihara sepanjang masa.
Karena kita ini masih hidup di dalam yang namanya masa penantian. Saudara ingat nggak cerita 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Ingat? Pernah tahu cerita itu? Halo? Ya, tahu ya? Nah, kesalahan dari gadis yang bodoh ini bukan dia tidak menantikan mempelai. Dia menantikan mempelai. Sama seperti 5 yang bijak, dia menantikan mempelai. Kesalahannya adalah mereka tidak siap untuk penantian yang panjang. Mereka tidak siapkan kebugaran roh mereka. Tidak siapkan kebugaran spirit mereka. Untuk sebuah penantian yang panjang. Pelita mereka berisi minyak, sama dengan yang bijaksana. Mereka semua bawa pelita. Lalu kemudian Bapak Ibu bilang, oh bedanya mereka tidur Pak. Halo, coba cek Alkitab di Matius. Yang bijaksana juga ikut apa? Ikut tidur kan? Ikut tidur. Jadi sama saja. Nah, pertanyaannya kenapa mereka tidur? Kok mau menyambut pengantin sempat-sempatnya tidur? Aneh kan? Kalau orang diundang pesta lalu dia tidur dulu ya beda Bapak Ibu. Zaman dulu sama sekarang beda konteksnya. Kalau zaman dulu pernikahan itu nggak pernah diprediksi waktunya, nggak bisa. Kenapa? Karena pengantin bisa saja delay. Akibat apa? Satu, mereka biasanya tawar-menawar mahar dulu. Itu alot, bisa panjang, bisa sampai tengah malam. Kalau cocok jalan lanjut begitu. Yang kedua, kondisi jalan nggak bisa sama dengan kondisi jalan kita sekarang, betul nggak? Ya kan? Kadang mereka harus atur perjalanan sehingga waktunya tidak bisa diprediksi. Kalau sekarang gampang. Ya, bisa ketahuan kapan, semua harus tahu. Bahkan beberapa waktu yang lalu di zaman-zaman corona masih ganas, begitu saya datang ke beberapa kali pernikahan, sudah harus scan barcode, betul nggak? Harus atur semuanya sehingga orang bisa datang setengah jam bahkan 1 jam sebelum pernikahan. Bisa diprediksi, kalau zaman sekarang, dulu tidak bisa. Itu sebabnya mereka tidur. Ya, tetapi yang kemudian jadi pembeda adalah yang bijaksana ini siap ketika mempelai datang, minyaknya habis, mereka keluarkan minyak cadangan. Sedangkan yang bodoh gelagapan, bahasa orang Jakarta bilang, betul ya? Mereka bingung, wah pelitanya sudah mati, gak bisa dinyalakan lagi. Dan akhirnya mereka tidak bisa masuk ke dalam sesuatu yang mereka sudah nantikan sekian lama. Jadi kita semua mungkin bisa memulai dengan cara yang sama-sama baik. Sama-sama siap untuk melayani dan menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi pada ujungnya nanti akan terlihat siapa yang siap untuk lap terakhir. Ya, siapa yang siap untuk rute atau putaran terakhir. Adalah mereka yang terus memelihara spiritnya. Mereka yang terus memelihara semangatnya. Menjaga rohnya. Untuk tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Paulus katakan jangan memulai di dalam roh dan mengakhirinya di dalam daging. Kita harus mengobarkan semangat spiritualitas kita untuk tetap melayani Tuhan. Nah, ada satu ayat yang saya mau jadikan landasan untuk khotbah selanjutnya, ya. Di Ibrani 10 ayat 25, ya. Ibrani 10 ayat 25 bilang begini saudara, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang apa saudara? Hari Tuhan yang mendekat. Nah, latar belakang dari ayat ini adalah jemaat pada saat itu, jemaat Ibrani, jemaat Kristen Ibrani pada saat itu mengalami berbagai penganiayaan. Akibatnya mereka jadi tawar hati. Dan mereka mulai menjauhkan diri dari yang namanya pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, karena ayatnya tadi bilang seperti dibiasakan. Ya. Jadi udah seperti ada habit, ada kebiasaan, orang udah mulai mundur dari ibadah. Ya, berarti kalau orang nggak datang ibadah, boro-boro melayani, betul nggak saudara ya? Jangankan melayani, ibadah aja nggak datang. Nah, jadi orang-orang yang sudah undur, kenapa saudara? Karena mereka mengalami situasi yang berat. Nah, saya ingatkan lagi bahwa situasi yang berat
pergumulan kehidupan, masalah pribadi, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, keluarga yang tidak harmonis, penganiayaan, dan segala macam, itu bisa menyebabkan roh kita menjadi kendor, spiritualitas kita menjadi tidak terjaga. Nah, ini yang dialami oleh jemaat Kristen Ibrani. Dan berdasarkan pasal 10 dari kitab Ibrani ini, saya akan memberikan dua alasan utama kenapa kita harus tetap menjaga semangat kita, spiritualitas kita di dalam melayani Tuhan. Nah, kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah, maka seluruh perikop dari pembacaan kita ayat 6, ya, ayat 19, maksud saya ayat 19 sampai dengan 39, maka terdapat dua alasan, ya, kenapa kita harus semakin giat untuk Tuhan, baik bersekutu, beribadah, melayani, dan seterusnya. Dua alasan itu adalah yang pertama, saudara-saudara, karena secara historis, nanti Anda baca di ayat 19 sampai 21, itu bicara tentang darah Yesus yang membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam tempat kudus. Jadi alasan pertama kenapa kita harus menjaga semangat kita melayani, spiritualitas kita di dalam melayani Tuhan, adalah karena secara historis Tuhan sudah melakukan sesuatu bagi kita. Dia sudah mengorbankan nyawanya dengan darah yang mahal. Saya rasa tidak kebetulan tadi puji-pujian mengarahkan kita tentang tema salib, betul ya? Itu bicara tentang pondasi. Kenapa kita bisa melayani hari ini? Karena kalau kita nggak didasari oleh pengorbanan Tuhan, itu percuma kita melayani. Itu menjadi sia-sia. Tapi salib Kristuslah yang menyebabkan kita bisa terus melayani, dan kita melayani dalam wacana berpikir bahwa pelayanan kita tidak akan sia-sia. Sebab pondasinya sudah Tuhan buat, yaitu kita melayani berdasarkan kasih karunia dan pengorbanan Yesus. Jadi alasan pertama kenapa kita harus tetap semangat melayani, sayang Bapak Ibu Saudara, darah Yesus yang sudah mahal, yang sudah dikorbankan, itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak menjaga semangat kita, spirit kita untuk melayani sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu alasan secara historis. Nanti baca di rumah di dalam ayat 19 sampai 21 dari Ibrani pasal yang ke-10 mengenai darah Yesus. Lalu alasan yang kedua kenapa kita harus melayani, saudara-saudara, ada di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 35 sampai 39. Khususnya ayat 37 yang berkata, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi rupanya alasan kedua, kenapa kita harus semakin giat beribadah atau melayani adalah yang pertama tadi, karena secara historis darah Yesus sudah melayakkan kita untuk melayani Dia. Yang kedua, saudara-saudara, alasannya kenapa kita harus semakin giat melayani Tuhan, menjaga spiritualitas kita. Yang kedua, karena kedatangan Tuhan, ya, secara futuris, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dari saya remaja itu saya sudah dengar Tuhan mau datang. Betul ya? Tapi nggak datang-datang. Delaynya kelamaan, saudara. Tapi kita harus tetap percaya bahwa kita ini sedang menantikan Tuhan. Dan kembali kepada saya yang bicarakan tentang 5 gadis yang bodoh tadi. Harus siap dengan kondisi penantian yang panjang. Sebab hari Tuhan itu seperti pencuri. Kata 1 Petrus. Artinya seperti pencuri. Tidak ada orang yang tahu kapan masa dan waktunya. Jadi kalau Anda dengar ada ajaran, ada hamba Tuhan bilang bahwa Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pastikan saja itu salah. Amin. Kenapa? Karena itu udah ngaco. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa tahu kapan Tuhan itu datang. Tetapi di sisi yang lain bagian kita adalah terus siap. Siap kapanpun Dia akan datang, kita siap. Ya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya suka bilang begini, hendaklah kita tetap berkumpul. Ibrani 10 ayat 25 tadi bilang begini, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang.
Saudara, tidak mudah memang menjaga spiritualitas kita tetap bugar. Diperlukan sikap sadar dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jaga adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Coba dengerin baik-baik ya, saya keluarin statement ini. Hanya orang yang sadar yang bisa berjaga-jaga, dan hanya orang yang sedang berjaga-jaga yang akan tetap tersadar. Bisa ditangkap? Saya ulang ya statementnya. Hanya orang yang sadar yang bisa terus berjaga-jaga, dan ketika orang berjaga-jaga, dipastikan dia tetap sadar. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Halo? Bisa dipahami? Jadi sadar dan berjaga-jaga ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang tidak sadar tidak bisa berjaga-jaga. Ya kan? Kalau dia sudah nggak sadar, entah pingsan, entah mati, dia sudah tidak sadar. Apapun, sesuatu apapun yang muncul di hadapannya, dia merespon tidak Bapak Ibu? Halo? Dia merespon tidak? Dia tidak sadar nih. Ada sesuatu muncul, makanan kesukaannya, ya kan? Atau film kesukaannya, atau orang yang dia suka, lewat di depannya. Dia tidak sadar kondisinya. Dia bisa merespon nggak Bapak Ibu? Tidak, karena kondisinya tidak sadar. Jadi sadar dan berjaga-jaga itu nggak bisa dipisahkan. Kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga. Ya, jadi berjaga-jaga bahasa Inggrisnya pakai be sober and alert. Sadar dan waspada, bukan sekedar jaga tapi tingkatnya itu sudah waspada. Ya, kalau yang pelihara anjing di rumah jenis anjing penjaga rumah, itu kalau dia dengar satu gerakan, satu bunyi, atau dia melihat ada gerakan-gerakan yang mencurigakan, maka telinganya akan berdiri, betul ya? Nah, itu namanya tingkat waspada. Nah, bisa nggak orang berjaga-jaga tapi tidak waspada? Halo? Bisa nggak orang jaga-jaga tapi tidak waspada? Sangat bisa. Ya, di zaman sekarang, ya maaf saya tidak melecehkan profesi, tapi saya sebut misalnya penjaga keamanan, begitu ya, atau satpam atau siapa. Bisa nggak mereka jaga tapi tidak waspada? Bisa. Di gereja kita depan tuh ada mall, ya. Tapi mallnya mall kelas-kelas yang bukan mall-mall seperti Grand Indonesia. Ya begitu aja, satpamnya kalau kita masuk, orang masuk dia nggak tahu, ngapain dia? Hah? Ngapain dia? Sibuk chatting. Kemarin kita baru dari IKEA. Istri saya protes. Istri saya kalau kayak gitu paling gampang dia protes. Kalau ada yang nggak bener. Kita mau masuk. Lalu kemudian di depan kita lihat orang masuk. Tanpa scan peduli. Ini kan sekarang mana-mana scan peduli lindungi kan? Betul nggak? Di sini enggak ya? Di Lokaindah pakai Pak, gereja pun pakai gitu, scan peduli lindungi. Kita lihat, semua lihat, satu mobil lihat. Mereka masuk tanpa scan. Istri saya tanya, Pak ini nggak wajib scan peduli lindungi? Jadi mungkin dia takut ditegur atau dilaporkan, dia pikir kita siapa begitu. Dia bilang harus Bu. Lalu istri saya bilang, saya lihat di depan enggak loh Pak. Akhirnya dia bilang harus Bu. Ya udah, kita harus. Lalu salah satu tim kita bilang, tadi mah nggak usah tanya Pak. Kalau nanya justru disuruh pakai gitu. Nah, saya kembali kepada apa yang saya tanyakan tadi. Bisa nggak orang jaga-jaga tapi nggak waspada? Bisa, sibuk sendiri dengan apa yang sedang dia fokuskan. Nah hari ini saudara-saudara, jemaat Kristen Ibrani mungkin masih menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi mereka sudah nggak waspada. Mereka kendor, mereka menghindari pertemuan ibadah. Mereka mulai mengalami kelemahan secara iman. Dan penulis Ibrani harus ingatkan bahwa mereka itu sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Sayang kalau kita melepaskan pengharapan kita. Yang kedua, kenapa kita harus tetap menjaga spirit kita di dalam melayani? Karena Yesus akan segera datang. Hari-hari ini saya lihat banyak orang Kristen lemah secara iman. Mereka mengalami kelelahan iman akibat perjalanan yang panjang, akibat doa yang tidak terjawab, akibat penganiayaan yang mereka alami. Itu sebabnya penulis Ibrani ingatkan kita tidak boleh menyerah, sebab kita sudah memegang yang namanya tiket keselamatan.
Nah selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap berjaga-jaga yang seperti apa yang Tuhan mau sementara kita menantikan kedatangannya. Baik, kita buka di dalam Lukas pasal 12 ayat 37. Lukas 12 ayat 37 ada sebuah catatan di dalam bahasan kita hari ini mengenai sikap yang seperti apa sementara kita menunggu kedatangan Tuhan. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya, apa saudara? Berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ia akan, mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Nah, saudara, saya perlu jelaskan lagi bahwa kondisi tuan dan hamba konteks Alkitab beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu hamba-hamba itu disebut ART. Bukan IRT ya, kalau IRT ibu rumah tangga. Kalau ART apa Bapak? Bapak, Ibu, apa ART artinya apa? Asisten rumah tangga. Ya bahasa kerennya dari pembantu, dari mbak, dari mbok gitu ya. ART, asisten rumah tangga. Nah, saudara-saudara, ART zaman sekarang itu beda sama hamba zaman dulu. ART zaman sekarang punya me time. Betul enggak? Minimal sehari dalam seminggu harus libur kan? Ya enggak? Katakanlah mungkin sehari enggak libur. Tapi dari 24 jam, dia kan kita kasih waktu untuk sendiri kan? Betul enggak? Untuk mengurus keperluannya sendiri. Belum lagi nanti kalau liburan dia harus ikut liburan, pulang kampung dan seterusnya. Ada nyonya yang cukup baik sehingga pulsanya pun dibeliin. Setuju enggak? Ya kan? Ada yang lebih baik lagi, semua kebutuhan hariannya dibeliin, sampo. Saya pernah punya pembantu, samponya lebih mahal dari istri saya. Sampai istri saya melotot waktu dia ngambil di supermarket begitu ya. Jadi ada yang seperti itu, ada yang diperlakukan dengan baik. Tapi zaman dulu nggak bisa, saudara. Bahkan kalau ART zaman sekarang ini, kalau dia bisa di-endorse. Ya dia bisa saking dia ART dari orang yang terkenal, ya artis yang terkenal, dia bisa di-endorse. Dia bahkan bisa ikut satu frame dengan artisnya, betul ya? Kok Anda wajahnya bingung kayak nggak ngerti gini? Betul nggak ngerti ya? Jadi dia bisa masuk satu frame dengan artis yang naik itu, dibawa begitu ya. Mungkin capek ngisi kontennya begitu kan, cari konten ya udah pembantunya dia dijadiin buat konten. Nah, balik zaman dulu itu beda banget. Budak zaman dulu itu haknya sudah mati. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah berita, ada seorang kakek yang sedang membuka tali dari seekor sapi. Ini di hari raya Idul Kurban. Jadi waktu dia mau buka, dia kan posisinya harus jongkok gini ya Bapak Ibu ya, buka talinya kan. Saudara tahu apa yang terjadi? Talinya itu nyangkut ke kaki belakangnya si sapi, lalu sapinya itu tendang dia pakai, saya lupa kaki kiri atau kaki kanan sapi, pokoknya kaki belakang. Kakeknya itu patah tulang loh Bapak Ibu Saudara, masuk rumah sakit. Nah pertanyaan saya begini, kenapa itu sapi yang mau dipersembahkan sebagai korban masih bisa mencelakai kakek tersebut? Padahal tujuannya jelas, buat kurban. Jawabannya apa? Gak usah mikir yang susah-susah. Jawabannya apa? Karena sapi itu masih hidup. Betul gak? Sehingga dia bisa berbuat yang dia mau. Tapi waktu sapi ini kemudian sudah disembelih, korban ini sudah mati, kita bisa sayat-sayat dia. Kita bisa bagi beberapa bagian seperti yang kita ingini. Makanya saya suka lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti. Ku telah mati. Kalau kita belum mati, kita tidak bisa menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Karena daging kita masih hidup.
Tapi begitu daging kita mati, kita akan jadi persembahan yang seturut kehendak Tuhan. Jadi lagu Seperti Yang Kau Ingini ini, makanya judul lagunya brilian banget. Dia bikin lagu, judulnya adalah Seperti Yang Kau Ingini. Ini lagunya judulnya Seperti Yang Kau Ingini. Kadang WL bingung, ini judul lagunya apa? Gak ketemu, padahal judulnya salah. Saya kalau WL jujur aja bilang, ya bukan dengan barang fana. Kan ngambil kalimat depannya doang kan, padahal ini lagu judulnya Seperti Yang Kau Ingini. Saya suka pemilihan judulnya, kenapa? Karena memang hidup ini harus seperti yang Tuhan ingini. Dan itu bisa terjadi waktu daging kita mati. Ya, ilustrasi sapi itu menolong kita bahwa selama kita masih hidupkan daging kita, ego kita, keinginan kita, maka kita akan melawan kehendak Tuhan. Halo? Tetapi waktu kita mati di hadapan Tuhan secara daging, maka kita akan menjadi seperti yang Tuhan ingini. Maka itu lagu kedua yang saya suka adalah begini. Engkaulah Tuhan. Tahu lagu itu? Ayo nyanyi dong. Engkaulah, terus lanjut. Hidupku, terus Kenapa kita akhirnya bisa bilang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Itu kan ujung dari lagu itu kan. Berdaulat atas hidupku. Ujungnya, ku berserah. Kenapa kita bisa sampai di titik itu? Ya balik lagi jawabannya ada di kalimat-kalimat lagu ini, nggak usah cari jauh-jauh. Jawabannya adalah karena kita telah menjadikan Dia sebagai Tuhan. Karena kita berhasil menjadikan Dia sebagai Raja dan sebagai Tuhan dan sebagai Raja, maka Dia berdaulat atas kehidupan setiap kita. Katakan amin. Jadi ini rahasianya kenapa kita ini berhasil menempatkan Dia sebagai Raja. Berhasil menempatkan Dia sebagai Tuhan. Kalau kita berhasil lakukan itu, maka mudah bagi kita untuk berkata, Engkau berdaulat atas hidupku dan aku berserah penuh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang harus kita pertahankan. Konsep bahwa kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal dan harganya lunas. Jadi yang maksudkan dengan berjaga-jaga di sini adalah ketika kita standby melayani Tuhan. Bahkan Alkitab tadi kita sudah baca, mereka itu yang mengikat pinggang. Ikat pinggang dalam bahasa Alkitab bukan ikat pinggang seperti yang saya pakai ini, yang dari kulit, bukan. Mereka mengikat pinggang dengan kain, begitu ya. Ya seperti selendang begitu ya Bu ya, seperti selendang diikat. Lalu kemudian ini menjadi penanda bahwa mereka standby melayani Tuhan. Kalau kita pergi ke restoran-restoran yang bonafit, yang besar, itu biasanya ada asisten khusus ya. Dia berdiri terus sebelum kita selesai makan, kita tuh nggak akan ditinggalin sama dia. Betul nggak? Akan kadang-kadang beberapa kali saya harus bilang, Mbak boleh keluar sebentar nggak? Mau ngomong yang penting. Dan memang tidak salah, mereka harus standby. Ya, apa yang jadi keperluan kita, garpu, sendok, gelas, apa kita siapkan, tisu semua mereka siap. Nah, hamba dalam konteks Alkitab seperti itu. Mereka harus siap melayani sampai kemudian tuannya bilang, stop, kamu boleh istirahat. Selama tuannya tidak bilang stop, dia akan terus berdiri untuk siap melayani. Itu artinya berikat pinggang, mereka tetap standby untuk melayani. Jadi nanti kainnya itu dipakai untuk ngapain? Bersih-bersih. Ya, bersih-bersih alat makan, bersih-bersih kaki. Kan ada tradisi membasuh kaki kan? Jadi membasuh kaki itu bukan sesuatu yang wow zaman itu. Itu tradisi yang biasa dilakukan. Cuma yang melakukannya untuk siapa itu yang jadi wow. Karena biasanya harusnya yang jabatannya lebih tinggi yang dilayani. Tapi Yesus
membalikkan keadaannya, dia yang melayani murid-murid. Itu yang jadi wow. Tapi tradisinya sendiri itu bukan sesuatu yang aneh. Dan dilakukan oleh hamba, dilakukan oleh tuan rumah. Ya, asal jangan ketukar aja bagian kiri dan kanan. Nanti kan repot juga kalau yang kiri buat ngelap kaki, buat ngelap piring juga jadi gelai, begitu kalau anak sekarang bilang. Tak boleh seperti itu, ya. Jadi harus ngerti ini yang kiri buat apa, yang kanan buat apa, begitu. Nah, jadi saudara-saudara, standby yang dimaksud adalah kita siap untuk melayani Tuhan. Dan semakin giat untuk melayani Tuhan. Kenapa alasannya tadi saya sudah bilang 2 alasan. Kenapa kita harus menjaga roh kita menyala-nyala seperti kitab Roma katakan. Yang pertama karena darah Yesus begitu mahal. Yang kedua karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Kita berharap, kita berdoa supaya pada saat kedatangan Tuhan didapati kita tetap setia. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita tetap setia. Sehingga Tuhan bilang, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan sekarang aku berikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Selidiki aku, lihat hatiku. Saya tutup dengan statement ini, saudara. Sebelum kita nyanyi selidiki aku, lihat hatiku. Saya tutup dengan statement ini. Perhatikan dan dengar baik-baik. Seorang bernama Uskup Agung Sketcher, dia bilang begini. Tuhan mempunyai 3 macam hamba di dunia ini. Yang pertama adalah budak. Mereka melayaninya karena takut. Itu golongan yang pertama. Yang kedua adalah orang upahan. Mereka melayani karena bayaran, karena uang. Tapi ada jenis ketiga yang saya berharap itu adalah Bapak Ibu Saudara. Adalah anak. Mereka melayani karena cinta kepada bapaknya. Saya berharap saudara yang melayani Tuhan bukan karena takut, bukan karena upahan, tetapi karena cinta kepada Dia. Amin. Bapa, Raja, segala raja.